Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamun. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membersamai kitab Al-Afat Al-Atorik. Dalam bahasa Indonesianya adalah bagaimana kita menaklukkan 7 penyakit jiwa para jamaah sekalian. Ini masih seputar tentang tazkiyatun nufus. Bagaimana pembahasan kita ini fokus arahnya kita berusaha untuk bertazkiyah. Ya, tazkiyah itu artinya membersihkan hati kita para jamaah sekalian. Kita sudah berada di bab yang kedua para jamaah sekalian. Di pertemuan yang lalu-lalu kita sudah mukadimai di bab yang awal, bab yang pertama yaitu bab al-futur. Ya, saya juga sudah memberikan pengantarnya apa itu futur dalam pandangan Islam, kemudian sebab-sebab yang menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit futur, kemudian bagaimana faktor-faktor seseorang terkena penyakit futur, ya, sampai terakhir kita membahas bagaimana terapi bagi seseorang yang terkena penyakit futur para jamaah sekalian. Tuntas sudah bab yang pertama kita lalui, bab tentang futur, dan kita saat ini berada di bab yang kedua yaitu bab al-istijal para jamaah sekalian. Apa itu al-istijal? Al-istijal saya juga sudah berikan pengantar di pertemuan yang lalu. Al-istijal para jamaah sekalian secara sederhana kalau kita mau memahami adalah bagaimana sikap tergesa-gesa, ya, terburu-buru dalam Islam, atau manakala seseorang itu melakukan amal soleh baik yang sifatnya adalah muamalah maupun sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu diikuti dengan satu penyakit ini namanya al-istijal para jemaah sekalian. Kita juga sudah mukadimah itu sampai terakhir kita membahas tentang yaitu dampak negatif dari penyakit yang ini para jemaah sekalian, itu al-istijal. Dan insya Allah malam hari ini kita akan masuk poin selanjutnya para jemaah sekalian, yaitu tentang faktor-faktor penyebab al-istijal ini para jemaah sekalian. Tentu setelah kita mengenali, ya, dampak buruk penyakit tergesa-gesa ini atau al-istijal ini para jemaah sekalian, kita perlu, ya, mendalami lebih jauh, ya, faktor-faktor yang menjadi penyebab, ya, tentang al-istijal ini. Karena tentu para jamaah sekalian kita semua berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan, ya,
Bahkan kalau perlu kita dijauhkan dari bab istijal ini para jamaah sekalian, dari penyakit tergesa-gesa ini. Nah, yang pertama para jamaah sekalian, faktor yang pertama itu kenapa seseorang kemudian terkadang punya sikap yang tergesa-gesa, terburu-buru dalam melakukan amal soleh, ya, khususnya dalam hal ibadah biasanya para jamaah sekalian. Itu jelas yang pertama faktornya adalah karena dorongan hawa nafsu, al-hawa para jamaah sekalian. Memang nafsu ini Bapak Ibu sekalian, ini memang sengaja nafsu diberikan kepada kita umat manusia ini, dan itu fitrah para jamaah sekalian gitu. Saya sering dan tidak pernah bosan para jamaah sekalian memberikan analogi, ya. Nafsu yang kita punya ini sengaja sama Allah diberikan kepada kita, dan Allah mengetahui para jamaah sekalian, Allah tidak ingin kita menghilangkan hawa nafsu ini para jamaah sekalian. Tapi Allah hanya ingin bagaimana nafsu yang diberikan kepada kita ini para jamaah sekalian itu mampu kita kontrol, ya. Makanya sering saya memberikan analogi, ya, contoh dalam hal makan, karena memang ini adalah contoh analogi yang paling sederhana yang mungkin bisa kita pahami para jamaah sekalian, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ya, kullu mimma fil ardi halalan thayyibah, silakan kalian makan apapun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ini yang ada di muka bumi ini, ya, tentu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk mengontrol nafsu kita ini para jamaah sekalian, bukan bermaksud untuk menghilangkan, tapi bagaimana kita mengontrol nafsu kita ini. Bagaimana cara kontrolnya? Halalan wa thayyib, halal dan juga baik para jamaah sekalian. Allah paham betul, karena memang nafsu makan ini tidak mungkin kita hilangkan para jamaah sekalian gitu. Ya, ini tidak mungkin kita hilangkan. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar kita mampu mengontrol nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara nafsu, Pak, ini faktor yang pertama. Biasanya ada orang suka tergesa-gesa, ada orang suka terburu-buru para jamaah sekalian dalam hal ibadah itu, mohon maaf. Ini tadi, Pak, karena memang dorongan hawa nafsu. Dan itu tabiat. Saya ulangi, itu tabiat kita para jamaah sekalian. Ya, sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu, dalam surat Al-Anbiya, Allah mengatakan khaliqal insan min ajal. Jadi memang sengaja manusia ini para jamaah sekalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan tergesa-gesa, ya. Itu memang sengaja sama Allah dikasih sifat tergesa-gesa, ya. Khuliqal insan min ajal, ya. Manusia itu diciptakan dan memiliki sifat yang tergesa-gesa para jamaah sekalian. Nah, penyuruh kebaikan itu para jamaah sekalian, yang mereka biasanya fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, rata-rata mohon maaf mereka sangat sulit untuk mengendalikan hawa nafsunya, ya. Karena saking semangatnya beribadah, saking semangatnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf mereka sangat sulit untuk mengontrol, mengendalikan hawa nafsunya, ya. Biasanya orang seperti ini dia akan terjerumus dalam sikap yang tergesa-gesa. Dan nanti ujung-ujungnya para jamaah sekalian? Ujung-ujungnya adalah setiap orang itu sulit, ya, melangkah, mengambil keputusan, apalagi dalam hal ibadah gitu, ya. Itu nanti ujung-ujungnya, Pak, mereka hanya mengejar target saja. Ya, saya ulangi, hanya mengejar target saja. Padahal agama kita ini agama dalil para jamaah sekalian. Agama kita ini agama perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang punya sikap al-istijal ini para jamaah sekalian, ini hanya tujuannya itu hanya masalah target saja para jamaah sekalian, tapi dia melupakan isinya gitu, ya. Makanya Allah dalam Al-Quran itu sampai memberikan analogi, Pak, ya. Ini saya baru dapat ilmu kemarin itu, dalam surat Nur itu, Pak, ayat 39. Apa kata Allah? Ya, walladzina kafaru ajaluhum kasaribun, ya. Orang-orang kafir itu kalau beribadah para jamaah sekalian itu diibaratkan sama Allah itu ibadahnya seperti fata morgana, Pak.
Ya, dia hanya ibadah, beramal, tapi mohon maaf, isinya nggak ada. Memang ayat ini secara khusus Allah katakan untuk orang-orang kafir, tapi ulama tafsir kita juga mentafsirkan tentang ayat ini juga termasuk kita umat-umat Islam ini, umat muslim, yang mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hanya orientasinya adalah target bagaimana ibadah sebanyak-banyaknya, tapi kemudian ini hanya didorong oleh hawa nafsu, tidak memperhatikan isi dari ibadah itu. Para jemaah sekalian, itu ibarat fata morgana, ya, ajaluhum apa kasaribun, para jemaah sekalian, ya. Jadi sia-sia, para jemaah sekalian. Maka faktor yang pertama ini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kemudian kita bisa mengontrol hawa nafsu kita ini, para jemaah sekalian. Ini tentu bahaya sekali, Pak. Ya, sampean hari-hari penuh ibadah gitu ya, semangat beribadah, punya giro yang lebih beribadah, tapi mohon maaf kalau kemudian ibadah itu tidak diiringi dengan kontrol hawa nafsu kita, yang dikhawatirkan adalah kita kemudian terjerumus, Pak, ya, dalam sikap tergesa-gesa ini, para jemaah sekalian. Sampai sering saya membahasakan apa, Pak, ada kisah ya, ini hadis sahih, para jemaah sekalian. Ada seorang sahabat yang kemudian kata Nabi dia sholat selama 60 tahun, Pak. Ya, 60 tahun itu berarti apa? Hampir separuh hidupnya panjenengan, para jemaah sekalian. Ya. Tapi apa kata Nabi SAW? Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Karena dia hanya mengejar target saja, para jemaah sekalian. Sholat 5 waktu, sholat dan sholat, tapi kemudian dia tidak meresapi, dia tidak mentadaburi apa itu ibadahnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, esensi apa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya bagaimana kemudian target dia mampu mengerjakan rutinitas amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, para jemaah sekalian. Faktor yang pertama al-istijal ini adalah karena dorongan hawa nafsu. Ya. Karena ini juga riskan, Pak, ya. Dan ini tipis di antara kita. Karena di antara kita ini mohon maaf sulit membedakan mana karena keimanan, ya, mana karena hawa nafsu, dorongan dari hawa nafsu, para jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, para jemaah sekalian, faktor yang kedua adalah yaitu karena semangat keimanan yang terlalu berlebihan, para jemaah sekalian. Ya, keimanan yang kuat itu kemudian sudah bersemayam dalam diri kita biasanya, para jemaah sekalian, itu hal yang baik. Ya, kita punya semangat beribadah, kita punya giro untuk beribadah. Tapi mohon maaf, kalau kemudian kita tidak mampu mengontrol ibadah kita tadi itu, tidak mampu mengontrol semangat ibadah kita itu, para jemaah sekalian, nanti ujung-ujungnya apa, Pak? Ini nggak terarah ibadah kita. Ya, ibadah kita tidak terarah. Sampai para ulama mengatakan kalau ibadah yang kita kerjakan itu kemudian tidak mampu kita bimbing terhadap diri kita sendiri, itu nanti ujung-ujungnya biasanya bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, para jemaah sekalian. Nah, ini harus kita perhatikan, Pak. Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan itu, ya mohon maaf, ya kita hanya tadi, Pak, di poin yang pertama seperti apa? Fata morgana. Ya, sepertinya ada, Pak, kita kerjakan ibadah itu, Pak. Tapi ternyata apa? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Pak, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang kita khawatirkan, para jemaah sekalian. Ya, sampai di sini penulis mengatakan, ya mungkin ini juga rahasia mengapa Allah membimbing Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya agar selalu bersabar. Ya, kemudian tabah dalam menanggung cobaan ketika berada di Mekah, para jemaah sekalian. Ya, itu Allah kisahkan di dalam surat Al-Muzammil, Pak, ya, surat ke-73 ayat yang ke-10. Allah mengatakan wasbir ala ma yaquluna wa hajruhum hajron jamilan, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, ya, kemudian tinggalkan mereka dengan cara yang baik, para jemaah sekalian. Ya, ini para jemaah sekalian yang harus kita pahami, ibadah itu ya harus kita protek, ya, ibadah itu harus sabar. Di pertemuan yang lalu saya sampaikan ibadah itu bertahap, tapi kuncinya satu, ya, wa aqamaluhum. Apa itu? Istiqomah, para jemaah sekalian. Ya, percuma sampean ibadah terus semangat, tapi hanya modal semangat, nggak ada nggak ada manfaatnya gitu ya. Terus kemudian hanya
melelahkan. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh penulis di sini, jangan sampai terus kemudian kita tergesa-gesa dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah diberikan contoh pada jamaah sekalian bahwa Nabi pun dulu juga begitu, Pak. Ya, kalau ibadah itu ya harus menyesuaikan situasi dan kondisi gitu. Ya, semangat memang perlu para jamaah sekalian dalam kita melakukan amal ibadah gitu. Tapi kalau kemudian semangat ini tidak kita kontrol, ya, tidak sampean arahkan, Pak, tidak sampean bimbing untuk diri sampean sendiri, wah nanti tidak terarah ibadahnya para jamaah sekalian. Ya, pokoknya ibadah terus bagus gitu, Pak. Tapi terus nanti akhirnya nggak terarah ibadahnya. Ya, ujung-ujungnya apa? Kita kadang ya terjerumus dalam melakukan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang kedua, Pak, yaitu semangat keimanan yang berlebihan. Kemudian faktor yang ketiga para jamaah sekalian, ya, faktor yang ketiga biasanya orang yang kena istijal ini tergesa-gesa dalam ibadah itu karena dia tidak mengenali strategi musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal musuh-musuh Allah itu memiliki berbagai strategi licik itu, Pak, ya, biasanya untuk mempengaruhi dan menguasai dunia Islam. Apa, Pak? Ini arahnya gini, Pak. Arahnya itu ini menyangkut muamalah, Pak, ya. Bagaimana persatuan kita saat ini terkadang kan apa, Pak? Dipecah belah, ya. Nah, dipecah belah ini, Pak. Terus kemudian karena kemudian kita tidak paham apa yang dimau oleh musuh-musuh Islam ini, Pak, maka nanti akan ada muncul istilah apa namanya? Sumbu pendek. Ya, sumbu pendek, Pak. Jadi kalau kemudian kita menghadapi musuhnya Islam itu, Pak, musuhnya orang-orang Islam itu para jemaah sekalian, kalau kita tidak paham betul ya tentang apa yang direncanakan itu ya, terus kemudian kita tidak paham apa yang mau dilakukan oleh lawan-lawan kita para jemaah sekalian, terus kita mudah terbawa, Pak, terpecah. Inilah disebut dengan sumbu pendek, Pak. Apa? Mudah terpancing. Ya, mudah terpancing. Padahal Allah memerintahkan kita para jamaah sekalian gitu ya untuk menjaga persatuan di antara kita. Ya, Allah mengatakan apa? Wa'tasimu bihablillah jami'an. Ayo kita berpegang teguh dalam agama Islam ini, tali agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu. Jangan kemudian kita juga apa, Pak, terpecah belah para jamaah sekalian. Lah ini, Pak, bahayanya kalau kemudian kita apa? Punya penyakit yang satu ini, al-istijal. Benturan antara kaum munafikun dengan orang-orang Islam tersendiri, Pak. Ya, belum lagi nanti orang-orang memang sengaja di luar Islam, Pak, ya, orang-orang kafir. Itu mereka tidak tinggal diam para jamaah sekalian. Ya, orang kafir itu, Pak, Ibu, sebaik apapun, sedermawan apapun kepada kita, Pak, kita tidak boleh lupa firman Allah Subhanahu wa taala. Walan tardu anggal yahudu walan nasara apa? Hatta tattabi'um milatahum. Orang Yahudi wan Nasara, kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah rela kepada engkau wahai Muhammad sampai apa? Kita mau mengikuti mereka para jamaah sekalian. Ini, Pak, sampean kalau tidak paham, Pak, tidak bisa menguasai bab ini. Ternyata ini menjadi faktor salah satu kita dipecah belah oleh musuh-musuh kita, Pak. Sampai nanti jadinya sumbu pendek. Apa sumbu pendek, Pak? Apa? Mudah terpancing. Ya. Nah, ini kita harus mengenali para jamaah sekalian, apalagi situasi-situasi seperti ini ya, ya, dengan kemajuan teknologi, sosial media dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak mampu menguasai, Pak, tentang strategi musuh-musuh lawan ini, Pak, nah ini berbahaya sekali para jamaah sekalian. Gitu. Nah, apa namanya? Mereka mampu, istilahnya kalau bahasa Surabaya, Pak, mengobak-ngabrik gitu ya pertahanan kita umat Islam ini para jamaah sekalian. Maka jelas ini faktor yang harus kita perhatikan, Pak. Ya, kalau kita tahu bahwa memang orang-orang di luar kita, Pak, orang-orang di luar Islam itu masih punya strategi yang tidak akan pernah berhenti, Pak, sampai kita terikut oleh mereka. Belum lagi orang-orang di dalam kita, Pak, mengakunya Islam tapi munafikun. Ya, wah ini jauh lebih bahaya, Pak. Ya tinggal tunggu waktu saja, kita akan terbawa oleh mereka, para jemaah sekalian. Minimal kalau kita tidak terbawa, kita terpecah belah, para jemaah sekalian. Nah, syaitan itu, Pak, paling suka kalau kita umat Islam itu terpecah belah para jamaah sekalian. Nah, apabila penyakit ini para jamaah sekalian atau strategi ini tidak kita pahami, tentu akan banyak orang yang kemudian terjerumus dalam sikap al-istijal ini, Pak, dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini coba digaris bawah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa, Pak? Banyak dai, banyak mubalik, banyak ustadz, Pak, banyak kiai gitu ya. Ini Pak, harusnya kan dia sudah apa, Pak? Yakhsyallah. Ya. Kalau dalam ayat Al-Qur'an tuh wala tahinu wala tahzanun. Apa tahinu? Jangan bersedih. Ya, jangan juga takut, Pak. Ini ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz itu Pak juga sudah harusnya seperti itu gitu. Walaupun kadarnya berbeda-beda gitu ya. Nah, orang ulama, mubalik, ustadz kalau memang sudah punya mindset seperti itu para jamaah sekalian, insya Allah Pak dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap al-istijal ini tidak akan mengenai seseorang tersebut para jamaah sekalian. Ya, dia tidak akan tadi apa? Tidak akan jadi sumbu pendek. Tapi akan aneh terus kemudian ada ulama, ada kiai, ada mubalik gitu Pak ya. Terus kemudian mudah dipengaruhi. Ya ini kan musuh juga Pak. Tadi saya bilang musuh itu bukan hanya orang-orang di luar kita, orang di dalam kita sama muslim ya, munafikun Pak. Itu juga punya misi para jamaah sekalian. Nah kalau kemudian kita tidak mampu mengenali, tidak mampu terus kemudian menyikapi dengan kepala yang sehat Pak, dengan otak yang sehat ini, ya akan terbawa kita para jamaah sekalian. Maka dijelas kata penulis ini katakan apa? Maka akan menyebabkan seseorang tersebut kemudian apa Pak? Terjerumus dalam sikap yang tidak al-istijal Pak. Ya, akan sia-sia perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, jadi apa namanya? Jadi ulama Pak, jadi mubalik gitu ya, terutama. Jadi ustadz kayak duduk di depan gini nih nggak gampang Pak, berat ya. Berat Pak gitu. Ya, nyikapi berbagai macam masalah problematika umat gitu ya. Nah, itu enggak gampang Pak gitu. Nah, kita harus pandai Pak ya. Harus pandai. Karena orang yang kemudian dijadikan rujukan ya qudwah itu Pak, uswah itu ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Pak, itu harus bisa bersikap adil Pak gitu. Dia menyampaikan kebenaran gitu Pak. Ya dia juga enggak akan takut Pak kalau dia nanti akan dibenci. Tadi kata Allah apa? Wala tahinu wala tahzanun kan gitu. Ada ustadz Pak sekarang dikasih pertanyaan itu jawabannya nyenengkan Pak. Harus nyenengkan yang tanya. Kalau enggak gitu nanti apa? Dijauhi Pak. Nah ini berbahaya sekali para jamaah sekalian. Bahkan kalau kita bicara dalam hadis itu apa namanya? Kulil haq walau kana murran. Ya. Sampaikan kebenaran itu Pak walaupun pahit dirasakan gitu. Nah sikap ulama, sikap mubalik, sikap ustadz harus seperti ini Pak gitu ya. Walaupun mungkin terkadang ada pertanyaan kepada kita Pak, jawaban itu kita olah pilihan katanya yang baik, jangan sampai menyinggung Pak gitu. Bukan bermaksud kemudian kita takut dijauhi, tidak Pak, tapi bagaimana itu kita juga bisa memasukkan apa dakwah kita Pak, mengajak orang itu kemudian mau Pak ya mengenal agama Islam ini para jamaah sekalian, selama tidak keluar dari konteks apa syariat para jamaah sekalian. Ini jelas para jamaah sekalian ya. Ini apa namanya yang harus kita sadari betul. Hendaknya kita senantiasa mengenali apa Pak strategi ya atau rencana-rencana yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam para jamaah sekalian. Kemudian yang selanjutnya para jamaah sekalian, yang keempat, faktor yang keempat manakala seseorang itu terkena istijal Pak, itu faktornya adalah karena tidak kuat menanggung beban hidup para jamaah sekalian. Ya, sebagian penyuruh kebajikan di jalan Allah itu memiliki semangat ghairah gitu Pak ya, keberanian untuk membuat atau berbuat kebaikan ya, bahkan sampai resikonya kematian gitu ya. Namun seringkali semangatnya ini Pak hanya sementara. Ia tidak sanggup menanggung kesulitan dan kesukaran dalam perjuangan dalam waktu yang lama. Padahal keberanian sejati adalah keberanian yang dibarengi dengan kesabaran para jamaah sekalian dan juga diikuti dengan ketabahan. Sanggup menanggung beban hidup, kemudian kesungguhan sampai kemudian ajal menjemput dirinya. Maksudnya apa para jamaah sekalian? Banyak orang di antara kita Pak, tidak harus mubalik, tidak harus ustadz, di antara kita Pak panjenengan saja ini para jamaah sekalian, kalau kemudian sudah memang punya tekad menyiarkan dakwah Islam ya, menyampaikan tentang Islam, dinul Islam ini para jamaah sekalian, ya kita harus siap dengan konsekuensi yang kita hadapi para jamaah sekalian. Ya namanya kita menyampaikan yang hak tentang kebenaran ini para jamaah sekalian gitu ya. Itu juga tidak mudah Pak ya, cercaan, cacian, fitnah ya, gunjingan gitu ya. Nah itu kalau kemudian seseorang tersebut gitu Pak ya tidak mampu menahan apa namanya godaan-godaan syaitan seperti itu para jamaah sekalian, wah ini berbahaya sekali. Nah ini mampu apa para jamaah sekalian membuat seseorang apa Pak
hilang kendalinya dalam berdakwah, luntur gironya dalam semangat beribadah ataupun menyiarkan agama Islam ini para jamaah sekalian. Ya semua itu ada step by step Pak, bertahap gitu. Dakwah itu nggak ada yang instan Pak. Ya, dakwah nggak ada apa yang instan. Kalau kemudian karena kita sudah capek, lelah berdakwah, terus pengennya jalur ekspres Pak. Udah pokoknya saya dakwah sekali dua kali orang itu harus mau mengikuti dinul Islam. Tidak bisa seperti itu ya. Saya capek Ustaz berdakwah terus nyampaikan Islam ini tapi tidak ada yang mau ngikut. Ya, beban saya banyak misalkan itu. Saya dianggap so alim misalkan. Ya, ini tidak boleh para jamaah sekalian. Akhirnya Bapak jalan yang dipilih apa tadi? Al-istijal, tergesa-gesa, maksa. Ya, maksa orang. Padahal dalam Islam tidak boleh Pak ada paksaan. Ya, la ikrah fiddin. Ya, tidak ada dalam Islam itu paksaan untuk memeluk agama Islam ini para jamaah sekalian. Tidak ada Pak. Silakan saja. Ini loh Islam, ini dinul Islam, ini aturan mainnya seperti ini janji Allah seperti ini. Sampaikan saja Pak apa adanya. Kita ini dalam berdakwah Pak tidak punya kewajiban untuk kemudian apa? Merubah hati seseorang. Dakwah itu menyampaikan Pak, bukan untuk memaksa ya. Ya, dakwah itu apa Pak? Mengajak, bukan untuk apa? Memaksa. Namun maaf biasanya orang-orang seperti ini Pak, kalau sudah mentok di ujung capek merasa bebannya banyak dalam dakwah ini, nanti jalur ekspres maksa. Nah ini yang tidak boleh dalam Islam para jamaah sekalian. Ya, ini yang tidak boleh apa dalam Islam. Jangankan sama orang-orang di luar kita Pak, sesama Muslim saja ya, sama Muslim saja Pak. Kalau kita sampaikan tentang suatu kebenaran, terus kemudian dia belum bisa menerima, ya sudah. Apa amaluna amalukum gitu ya. Ya amalmu amalmu amalku amalku gitu. Sambil kita terus apa Pak mendakwai dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Pak terus kemudian kita luntur, terus ya sudahlah istijal saja. Siapa caranya? Saya melakukan berbagai cara. Kamu harus mau masuk dalam Islam atau mengikuti saya dalam ajaran Islam. Tidak boleh Pak. Ya, ini tidak boleh ya. Dakwah harus apa Pak? Harus sabar. Ya. Apa dalam surat apa namanya Al-Asr itu Pak ya? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, dakwah itu Pak, ayo orang mengerjakan amal soleh itu harus sesuai dengan kebenaran dan juga sabar Pak. Tidak boleh kemudian apa kita apa tergesa-gesa. Itu yang keempat para jamaah sekalian. Kemudian yang kelima para jamaah sekalian, yaitu mengabaikan ya, nasihat orang-orang yang berilmu dan berpengalaman Pak. Nah ini juga punya pengaruh ya. Ya, kita itu Pak apa namanya bisa tahu ya tentang isi dunia ini Pak itu dari orang tua kita. Ya, orang tua kita juga begitu Pak, tahu tentang dunia ini ya dari orang tuanya Pak. Terus sampai apa Pak? Sampai nasab ke atas. Ya sebagaimana kita dalam berdakwah ini para jamaah sekalian. Tidak pantas rasanya seorang alim Pak, alim ilmu Pak ya, orang yang berilmu itu ego Pak, hanya untuk kepentingan dirinya saja. Merasa dirinya sudah cukup Pak. Nah ini tidak boleh ya. Nah ini faktor Pak, salah satu faktor yang menyebabkan apa orang al-istijal itu Pak, karena mengabaikan nasihat dari orang-orang berilmu dan orang-orang berpengalaman, orang-orang tua kita itu para jamaah sekalian. Ya. Tidak memperhatikan nasihat orang yang berilmu, ya, kemudian tidak berpengalaman. Atau kemudian tidak memperhatikan nasihat-nasihat orang yang berpengalaman yang mendahului kita para jamaah sekalian, itu menyebabkan manusia Pak biasanya tergesa-gesa ya. Jelas Pak ya, dia hanya sebatas punya ilmu tapi tidak tahu cara gitu ya. Dia ada ilmunya Pak tapi dia tidak tahu caranya mengajak orang ya, bisa dibedakan Pak ya. Dia punya ilmu Pak tapi dia tidak mampu aplikasikan, tidak akan ketemu Pak. Tapi orang punya pengalaman saja tapi tidak punya ilmu juga tidak ketemu Pak. Sampai dikatakan Pak apa namanya di dalam surat An-Nahl Pak, surat ke-16 ayat 78 ya. Wallahu akhrajukum min butunihim amanatihum la ta'lamun syai'an ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun ya. Kemudian Allah mengatakan dan dia memberimu pendengaran penglihatan dari hati nurani agar kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sunatullah Pak. Ya, kita dilahirkan Pak dari rahim ibu kita terus lahir gitu. Ya enggak bisa apa-apa Pak gitu. Tapi kita belajar diajari oleh orang tua kita gitu. Sama sebagaimana kita dalam berdakwah ini ya.
Jangan mengabaikan Pak nasihat orang tua, orang-orang yang berilmu itu. Ya. Sampai dalam Al-Qur'an Allah memuji Pak orang berilmu itu apa? Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu tentang ilmu agama Allah ini Pak, atau kemudian dalam hal ilmu apapun, tanyakan pada orang-orang ahli ilmu pada jamaah sekalian. Ya, tanyakan Pak. Sampai ada bahasa kalau kita tidak tahu Pak terus kita diam ya. Kata orang apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Ya, itu juga sama Pak. Kita belajar agama Islam ini Pak, dinul kita di agama ini Pak, harus berguru Pak. Ya, sekarang kalau guru Pak, ya Allah banyak apa diberikan kemudahan Pak ya. Ya, lebih afdol memang kita datang ke majelisnya Pak. Gitu. Kalau nggak bisa sekarang banyak Pak ya, ada di YouTube ya seperti ini Pak. Gitu. Apalagi ada apa? Siap pandemi ada apa Pak? Zoom ya. Itu memudahkan Pak gitu. Itu memudahkan kita gitu. Karena kita tidak bisa Pak sekedar membaca kitab, membaca buku saja gitu. Sama seperti apa Pak ilmu kedokteran itu. Kedokteran Pak ya kalau jadi dokter itu hanya modal baca Pak. Ya, modal baca Pak. Waduh banyak orang jadi dokter Pak. Ya, ilmunya dapat Pak, tapi aplikatifnya ini yang nggak didapat pada zaman sekalian. Nah, ini yang harus kita waspadai Pak gitu. Dalam hal agama juga begitu, ya harus ada guru kita Pak gitu. Walaupun kita tadi ya Bapak tidak bisa datang langsung gitu. Jangan kita tidak boleh malu bertanya Pak. Saya itu Pak sering ditanya orang tentang agama Islam ini Pak. Ya, tanya hadis, tanya tafsir gitu. Ya saya juga terkadang masih tanya guru saya Pak gitu. Ada yang bisa saya jawab langsung Pak gitu. Ada yang tidak bisa, kadang saya minta waktu ya. Saya harus pelajari dulu Pak gitu. Saya minta referensi lain. Oh ini bahaya Pak. Kita Pak dakwah ini, saya misalkan nanti ditanya Pak ya. Jawaban yang saya berikan ini fatwa Pak. Ini jawaban yang diberikan oleh seorang ustadz Pak ketika ditanya gitu, itu fatwa Pak. Dan itu harus saya pertanggungjawabkan. Nah, terus kemudian kalau kita kemudian tidak bertanya Pak, tidak berguru sama orang berilmu Pak, jawaban kita nanti ujung-ujungnya ngasal. Ya, saya kuliah, saya sekolah misalkan, itu kan saya juga berguru Pak gitu. Ya. Bagaimana penyelesaian misalkan ya, dalam bidang saya biasanya Pak yang nggak jauh-jauh dari pengadilan agama ya cerai, talak, nikah, rujuk, waris itu Pak ya berkaitan tentang syariat lah Pak gitu, hukum keluarga Islam gitu ya saya juga ada gurunya Pak gitu. Nah ini kebanyakan biasanya para jamaah sekalian orang al-istijal Pak, tergesa-gesa karena biasanya merasa sombong atau malu Pak untuk bertanya pada orang lebih tinggi misalkan. Nah ini berbahaya Pak. Nah makanya dalam Islam para jamaah sekalian ya disebutkan di sini para pejuang itu Pak ya, pejuang dakwah itu yang kemudian dia memang dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti Pak memanfaatkan pengalaman orang-orang yang dahulu sebelum mereka gitu para jamaah sekalian ya. Dan kemudian bertanya kepada orang ahli ilmu para jamaah sekalian ya. Dan ini yang menyebabkan mereka terselamat dari sikap tergesa-gesa para jamaah sekalian. Ya kalau di masalah agama Pak ya tanyakanlah Pak sama alim ulama, ya alim ulama gitu. Ulama yang benar Pak gitu. Karena memang agama kita ini Pak memuliakan ulama. Ya al ulama warasatul apa? Anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi Pak. Gitu. Nah, cuman kan masalahnya sekarang kan memang zaman fitnah Pak. Dan Nabi memang sudah nyampaikan, nanti itu kesampaian semua kalian semua ini kata Nabi, itu di akhir zaman itu akan timbul banyak fitnah gitu. Salah satunya adalah ulama su Pak. Nah, ini yang harus kita waspadai para jamaah sekalian gitu. Ya, ini yang harus kita waspadai gitu. Maka tanyalah pada ustadz, pada ulama, pada kiai yang memang track recordnya jelas Pak gitu. Dan jawaban-jawaban yang selama ini muncul Pak itu memang tidak pernah bertentangan, tidak kontradiksi dengan apa penjelasan ustadz-ustadz lain atau ulama-ulama lain pada jamaah sekalian. Ya. Misalkan dia ditanya tentang apa namanya hukum zina, ya sepakat semua hukum zina itu haram Pak gitu. Dan itu termasuk apa 7 dosa besar pada jamaah sekalian. Tapi ketika sampean tanya pada satu ustadz, satu ulama, kemudian tanyakan apa hukum zina ustadz, dikatakan halal, wah ini berarti bermasalah ya. Nah ini Pak kita harus menanyakan ya kalau dalam agama ya tanyakan pada siapa Pak alim ulama ya tadi saya bilang apa al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya apa para nabi. Dalam hal medis Pak ya tanyakan pada ahlinya, orang-orang kedokteran gitu Pak. Saya Pak terus terang kalau bukan bidang saya lebih baik saya diam walaupun saya tahu Pak gitu ya.
Ya, kadang apa namanya, saya kalau istri cerita tanya ini, saya tanya masalah apa sambat gitu Pak ya, sakit ini sakit, saya bilang ya tanyakan ahlinya dokter, saya bilang jangan tanya saya gitu. Kalau agama boleh silakan tanya saya bilang gitu. Itu lebih aman Pak gitu. Dan memang Nabi sudah mengingatkan segala sesuatu yang kita serahkan bukan pada ahlinya Pak, apa? Tunggu kehancurannya. Termasuk dalam hal agama Pak. Sampai tanya sama ustadz yang nggak jelas Pak, waduh. Ya, bagaimana hukum tadi saya bilang hukum zina, hukum khamar itu, terus maksiat atau hukum riba misalkan, oh itu halal tidak apa-apa, ada tapinya ini Pak, waduh ini, nah ini yang harus kita waspadai para jamaah sekalian ya. Nah, ini Pak salah satu faktor juga yang menyebabkan apa seseorang Pak menjadi al-istijal, sikap tergesa-gesa Pak gitu, karena tidak mau tanya sama orang berilmu ya. Biasanya ustadz dai itu Pak gengsi Pak mau tanya, jangan Pak, saya aja tanya Pak kadang gitu ya. Walaupun tidak diketahui oleh jamaah Pak gitu, kadang saya telepon, kadang saya WA gitu ya. Banyak Pak, sekarang banyak metode yang bisa kita lakukan gitu. Yang penting kita tidak boleh malu Pak, tidak boleh malu untuk apa bertanya gitu ya. Kita tuh hidup itu harus saling mengisi Pak gitu. Mungkin sampean ada kelebihan dalam bidang tertentu, saya bidang tertentu Pak, kita saling mengisi. Nah itu nanti bisa kita aplikasikan bersama ya gitu. Tapi kalau podo medite Pak, wah segala dewe misalnya, wah ini tidak boleh Pak. Padahal kalau kita saling sharing Pak, saling bertanya gitu ya, kemudian kita berdiskusi misalkan ya, terkadang kita menemukan jawaban yang terkadang kita tidak tahu Pak, itu kan bermanfaat itu ya. Ya, Nabi mengatakan apa? Ahabun nas, siapa manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum linas, kata Nabi. Yaitu orang yang kemudian paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain pada jamaah sekalian. Nah, apalagi Pak kalau kita duduk ngobrol masalah agama, masalah dinul Islam ini Pak, di dalam masjid lagi Pak. Loh, sampai duduk aja ini disaksikan malaikat ini. Ini didoakan malaikat Pak, sampai tidak keluar sampai nanti selesai kajian ini Pak, didoakan malaikat. Sampai pulang Pak, tidak ada kegiatan di rumah, cuma ngopi, didoakan setan Pak. Sampai duduk di sini Pak, didoakan malaikat. Ada ilmu yang didapat para jamaah sekalian yang seperti itu. Itulah Pak perbedaan apa tentang dinul Islam ini Pak, para jamaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang ke-6 para jamaah sekalian ya. Nah ini hendaknya kita senantiasa mewaspadai ini para jamaah sekalian. Itu ada 5 sampai 6 para jamaah sekalian faktor-faktor apa namanya yang menyebabkan seseorang ini Pak kena al-istijal para jamaah sekalian. Dan ini yang terakhir para jamaah sekalian, menjadi salah satu faktor orang istijal itu Pak tergesa-gesa para jamaah sekalian dalam kehidupannya, khususnya dalam hal ibadah itu Pak, itu biasanya karena bergaul dengan orang yang suka tergesa-gesa Pak dan bersikap ceroboh. Nah, ini harus kita waspadai Pak. Sering saya sampaikan arijalu dinini khali, agama seseorang itu tergantung siapa kanan kirinya Pak ya. Kanan kirinya siapa? Kalau kita kebiasaan kesehariannya itu dengan orang-orang yang memang apa Pak, apa genandapan ya bahasa kita, terus pokoknya semua serba apa harus cepat Pak, cepat tapi tidak terarah. Kalau cepat terarah oke Pak gitu, tapi cepat tergesa-gesa Pak, ujung-ujungnya ceroboh, nanti ada yang terlewat dalam hal ibadah Pak. Contoh Pak, sampean apa namanya terbiasa Pak ya wudu, apalagi dengan teman misalnya, lihat teman waduh cepat pokoknya semua rukunnya terpenuhi Pak, tapi kehilangan banyak faedah di situ Pak, banyak keutamaan lain ya. Misalkan wudu itu Pak rukunnya cuma sekali misalkan, kan sekali Pak, sekali saja sudah sah sebetulnya kan gitu. Tapi kalau kemudian kita mampu 3 kali Pak sesuai rukun dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kan banyak keutamaan yang bisa kita lalui, yang bisa kita dapatkan gitu. Nah ini berbahaya sekali pada jamaah sekalian ya. Sampai penulis mengatakan tabiat seseorang itu dapat menular, biasanya bergantung pada karakter temannya. Jika seorang muslim tidak berhati-hati dalam memilih teman para jamaah sekalian, tidak mustahil ia akan terpengaruh oleh keyakinan dan perilaku temannya. Apalagi jika temannya itu memang Pak pribadinya kuat, dan kemudian bisa jadi salah satu tabiat temannya itu memang selalu tergesa-gesa, dan ini ujung-ujungnya nular Pak. Jadi memang itu. Coba sampai rasain aja Pak, sampai punya komunitas ya yang kemudian rutin baca Al-Quran, insya Allah Pak itu akan terbawa gitu. Terbiasa ngaji Pak itu akan terbawa gitu. Sampai nanti sudah rajin ngaji Pak, rajin beribadah misalkan itu ya, khatam Al-Quran dan lain sebagainya misalkan. Terus sekali waktu Pak kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kemudian kita meninggalkan komunitas itu. Nah ini awas Pak, waspada sekali. Nah kita waspada Pak. Nanti lihat ujung-ujungnya kita akan menjauh Pak.
akan berkurang girok kita untuk apa Pak? Khatam Al-Quran itu ya. Loh, ini punya pengaruh loh Pak. Itu terbiasa kita Pak menjaga lisan gitu. Terus kita gumpul punya teman Pak. Teman sampean itu Pak suka ngerasain orang, dolimi orang, fitnah orang, kebawa sampean. Lo bener ya? Pertama mungkin hanya mendengarkan saja, dengar gitu. Ya, atau mungkin pertama sekali berusaha menolak lah, menghindari gitu. Sudahlah, nggak usah ikut-ikut ya gitu. Nggak usah dibicarakan sekali, dua kali Pak. Nanti yang kedua atau yang ketiga gitu Pak, ya mulai gitu ya, coba mendengarkan. Ya, terakhir ujung-ujungnya apa Pak? Terbawa. Ya memang iman seperti itu Pak. Iman itu kan naik turun Pak. Ya sih yankus kan gitu Pak dalam bahasa hadis Nabi. Iman itu naik turun. Jadi jangan heran misalkan sampean Pak, iman sampean beda, iman di warung kopi dan iman di masjid. Nah, ini punya pengaruh sekali. Tadi makanya dalam bab tazkiyatun nufus Pak, apa? Arijalu dini khali. Agama seseorang itu tergantung siapa kanan kirinya ya. Ini punya pengaruh Pak. Nah, di bab tazkiyatun nufus itu di bab tentang sumumul qulub Pak. Ya, sumumul qulub itu racun-racun hati gitu ya. Dan itu ada salah satu poin yaitu fudulul muqaladhah. Berlebihan dalam bergaul Pak. Nah, ini tidak baik ya, berlebihan dalam bergaul ini Pak. Ya. Karena di situ para ulama merincikan ya, siapa teman-teman yang kemudian kita diperbolehkan berteman dengan mereka, bergaul dengan mereka. Karena ada Pak teman itu yang seperti racun Pak. Ya. Tidak ada manfaatnya dunia akhirat kita berteman dengan dia Pak. Itu ya. Nah, ini bahaya sekali Pak. Ini kalau kita konsumsi jadi penyakit. Bahkan kita bisa mati para jemaah sekalian. Ada teman Pak yang memang di satu sisi hanya menguntungkan saja. Ini boleh kita berkawan dengan mereka misalkan. Nah, ini biasanya dalam bab-bab maisya Pak. Bab cuan, cari duit Pak. Nah, itu boleh saja Pak. Tapi teman yang paling baik Pak itu bermanfaat dunia akhirat. Siapa? Alim ulama. Itu sampean buka dalam bab tazkiyatun nufus itu. Itu seperti itu ya. Makanya Pak kita dianjurkan banyaklah dekat-dekat dengan apa Pak? Orang-orang berilmu supaya nular Pak gitu. Ya, yang disampaikan itu ilmu semua. Auranya pun aura ilmu Pak gitu. Ini sampean kumpul sama orang-orang yang pikirannya liberal ya. Bahkan naudzubillah sampai komunis Pak. Wah, terbawa sampean. Sekuat apa iman kita nih Pak? Ya sidu yankus kalau bahasa hadis kan itu. Iman tuh naik turun Pak gitu. Dan sampean tidak bisa protek diri sampean. Waduh wallahu alam sudah. Gitu. Mungkin itu para jamaah sekalian bahasan kita malam hari ini para jamaah sekalian, waktunya sudah habis. Kita sudah melalui poin demi poin. Kita masih di bab al-istijal, di bab kedua dalam kitab ini. Setelah pertama sudah saya berikan pengantarnya apa itu al-istijal, kemudian berdampak negatif, kemudian baru saja kita menyelesaikan yaitu poin tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang yang terkena istijal pada jamaah sekalian. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan sampai di pembahasan akhir di bab ini, yaitu bagaimana terapi untuk mengatasi tentang penyakit al-istijal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan bidalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala suatu saat kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.